Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Kita bersyukur kembali lagi dalam diskusi Sekolah Sabat bersama Konsep. Bersyukur kita boleh kembali lagi dalam acara diskusi Sekolah Sabat ini. Namun sebelum itu, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Jimmy Huta Barat untuk berdoa. Baik, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami puji sembah nama Tuhan pada malam hari ini, kami dapat bertemu kembali bersama dengan Konsep di live Facebook ini, dan juga sahabat-sahabat Konsep yang menyaksikan. Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kami dalam pelajaran pada malam hari ini yang dibawakan oleh Pendeta Muda Matias Tanii. Kiranya Tuhan serta kami dalam pembahasan ini, sehingga apapun yang akan kami diskusikan nanti akan menambah iman kami dan bahkan pemahaman kami, agar kami dapat sampaikan hari Sabat bagi seluruh umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Inilah doa kami ya Tuhan, kami persembahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya. Seharusnya pada malam hari ini kita akan mendengarkan sedikit pemaparan dari pelajaran Sekolah Sabat oleh Pendeta Muda Abigail Siombing, seperti yang sudah diinfokan di promosi-promosi, tapi oleh karena hamba Tuhan ini sedang ada dalam pelayanan, sehingga pada malam hari ini akan dibahas oleh Pendeta Muda Matias Tani yang melayani di Jawa Tengah. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat semangat, sangat berani, dan sangat memiliki akan integritas, dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan akan pembahasan yang akan dibawakan. Saya persilakan kepada Pendeta Muda Matias Tani. Baik, shalom, selamat malam untuk sahabat-sahabat Konsep yang tergabung di dalam tayangan Cohen Serves People ini. Pada malam ini kita akan belajar bersama pelajaran yang ke-6, namun sebelumnya izinkan saya untuk share screen agar membantu kita supaya kita boleh belajar pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, pelajaran yang ke-6 judulnya adalah dan bangsa besar manakah? Ya, dan bangsa besar manakah? Ayat intinya terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan padamu pada hari ini. Dan bangsa besar manakah, ya, ada penekanan di sana bahwa ada satu bangsa yang besar yang dikhususkan Tuhan melalui mereka, dan mereka memiliki ketetapan dan peraturan yang adil yang Tuhan berikan atau Tuhan sampaikan melalui bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Dan pada malam ini kita akan belajar bersama. Baik, pendahuluan. 3 pasal kitab Ulangan yang pertama itu terkait sejarah, ya, yaitu menunjukkan kepada mereka kuasa dan kasih karunia Allah yang bekerja di antara umat tersebut, dan bahwa walaupun mereka telah mengacaukan perjanjian itu, Allah masih terus bekerja untuk menghormati perjanjiannya dengan mereka. Ya, jadi 3 pasal pertama bukan hanya untuk menyenangkan orang yang pembaca Alkitab yang suka dengan sejarah, tetapi itu ada pelajaran khusus bahwa itu mau mengingatkan kepada bangsa Israel bagaimana Allah setia di dalam perjanjiannya dengan mereka. Walaupun Israel yang memilih untuk tidak setia kepada perjanjian mereka dengan Allah. Tapi Allah menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Bukan hanya setia, Allah menghormati perjanjiannya dengan bangsa Israel. Nah, pasal yang keempat dimulai dengan sebuah kalimat dan sekarang jadi sekarang. Nah, pasal ini adalah sebuah awal setelah mereka mengingat sejarah perjalanan bangsa mereka, setelah mereka mengingat akan kasih karunia Allah bagi mereka. Jadi sekarang, ya, sebagai tanggapan mereka harus melakukan apa yang disampaikan kepada mereka, ya. Jadi di ayat di kitab atau 3 pasal awalnya menunjukkan Allah menceritakan bagaimana dia membawa mereka keluar dari Mesir. Di ayat yang keempat, maka Allah menginginkan respon dari bangsa ini, ya, dari bangsa Israel untuk merespon apa yang Allah telah lakukan bagi mereka di 3 pasal, ya, atau 3 pasal yang sudah kita pelajari. Makanya dikatakan, maka sekarang, hai orang Israel,
Oleh karena apa yang Allah lakukan untuk kamu, maka dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, ya. Jadi kalau kita belajar bahasa aslinya ya sema, ya. Sema itu bukan hanya mendengar, tapi sungguh-sungguh harus apa? Mendengarkan itu, dan lebih daripada mendengar adalah harus dilakukan apa yang sudah didengarkan. Yang pertama, ya, jangan tambahkan atau kurangkan. Ulangan pasal 4 ayat yang kedua, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, ada 3 pelajaran kurang lebih dari pelajaran daripada jangan tambahkan dan atau kurangkan. Yang pertama, setan tentu berusaha dengan gigi, ya. Dia meneruskan pekerjaan yang dia mulai, yaitu mengubah hukum Allah. Hukum Allah itu salah, Allah itu tidak kasih, ya. Kita tahu bersama hal pertama yang dimulai oleh setan adalah di sorga, dan itu pun diteruskan polanya. Pola yang setan lakukan hanya satu. Dia mau meyakinkan ciptaan Tuhan untuk ragu kepada Allah dan juga firman. Itu pola setan bekerja di dalam Alkitab, ya. Yang kedua, nenek moyang mereka telah seringkali jatuh ke dalam masalah besar. Bukan hanya karena tidak menurut kepada hukum Allah, melainkan juga karena menambahkan pada hukum itu praktik-praktik, hal-hal yang tidak ditentukan oleh Allah, dan malah meninggikan tradisi atau ajaran manusia lebih tinggi daripada hukum Allah atau yang Allah sudah tetapkan. Nah, inilah makanya dikatakan jangan tambahkan atau kurangkan. Dan yang ketiga ini penting. Menambahkan atau mengurangi berarti hukum itu telah diubah dan bangsa itu menerima konsekuensinya. Ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, bagi zaman kita sekarang juga. Kalau ada manusia yang coba merubah, menambah atau mengurangi hukum Tuhan, ingat konsekuensi akan datang kepadanya. Ya, kita harus ingat ini baik-baik. Yang berikut Baal Peor, ya. Ulangan 4 ayat 3 sampai 4. Matamu sendiri telah melihat apa yang telah diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Seharusnya Israel menjadi terang bagi bangsa kafir, tetapi justru dari kisah Baal Peor, ini justru bangsa ini mengikuti menyembah Allah-Allah dari bangsa kafir. Ini jelas adalah sebuah pemberontakan yang besar terhadap Allah, ya. Jadi mengikut Tuhan ini harus berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan. Bukan berdasarkan kesepakatan manusia, karena itu akan menjadi salah di hadapan Tuhan, ya. Dan karena bunyi hukum pertama dari 10 perintah atau moral law adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Untuk itulah makanya Tuhan tidak senang kalau dia diduakan. Itu prinsip hukum Allah. Yang pertama ditekankan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dimulai dari dosa fisik, mereka melanjutkannya dengan dosa secara rohani. Ini terjadi ketika di mana seorang laki-laki Israel membawa wanita Midian ke dalam perkemahan, ya. Jadi memang di pelajaran sekolah sahabat kita dituliskan bahwa dari dosa fisik menuntun kepada dosa rohani. Tapi sebenarnya, yang sebenarnya adalah justru oleh karena hubungan rohani Israel dengan Tuhan tidak baik, maka itu menuntun kepada perzinahan secara fisik, ya. Jadi saya tidak bilang yang tulis sekolah sahabat ini salah, tapi polanya sebenarnya masalah sosial itu terjadi jika masalah kerohanian seseorang bermasalah dengan Tuhan, ya. Jadi rohaninya terlebih dahulu, karena hubungannya dengan Tuhan tidak baik, makanya itu menuntun kepada dosa secara fisik, ya, perzinahan juga secara fisik. Jadi perzinahan rohani dan juga perzinahan secara fisik. Lalu yang berikut, berpaut pada Tuhan. Sedangkan kamu sekalian semua yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini, ya. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Sungguh-sungguh berpaut adalah sebuah komitmen yang kuat, dan bukan hanya cukup di komitmen, itu harus dilanjutkan dengan sebuah konsisten untuk berpaut kepada sesuatu di luar dari diri sendiri, yaitu berpaut kepada Tuhan, ya. Berpaut, berpegang teguh berarti memberikan diri 100% kepada Allah, bukan 99%. Karena kalau hanya 99%, setan akan gunakan 1% agar membuat kita semakin jauh daripada Tuhan dan bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Yang berikut, dan bangsa besar manakah, ya? Tuhan ingin bangsa ini atau Israel menyadari
bahwa mereka adalah bangsa yang besar. Dipanggil, dipilih untuk alasan khusus. Bayangkan, luar biasa spesial bangsa Israel ini. Makanya dikatakan bangsa besar. Dipanggil, dipilih untuk alasan khusus. Ya. Tujuan Allah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar adalah agar mereka menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 2, Kejadian 18 ayat 8. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi bukan berarti keselamatan ini ditemukan di dalam Israel, bukan. Melainkan melalui Israel, melalui bangsa Israel, maka Allah yang benar, yang satu-satunya yang bisa menyelamatkan, bisa dinyatakan melalui Israel. Makanya dibilang tadi, mereka dipanggil, dipilih untuk alasan yang khusus. Alasannya ini, supaya banyak orang kenal bahwa hanya Allah yang benar satu-satunya yang bisa menyelamatkan, dinyatakan melalui Israel. Lalu pelajaran yang terakhir, ya, kebijaksanaan dan akal budi. Ulangan 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu lakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ya. Kebijaksanaan dan akal budi dimaksud di sini adalah bukan hanya ketika mereka mendengarkan dan mengetahui perintah dan hukum Allah tersebut, melainkan ketika mereka menuruti dan melakukannya dengan hidup mereka. Makanya tadi di awal saya katakan, Shema itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi ada satu meaning lebih dalam lagi, yaitu mendengar dan dilanjutkan dengan sebuah acuan, yaitu melakukan apa yang didengarkan. Ya. Seri Membina jilid 5 halaman 221, ya, dikatakan di sana. Penurutan mereka kepada undang-undang Allah akan menjadikan mereka keajaiban dari kemakmuran di hadapan bangsa-bangsa di dunia. Ia dapat memberikan mereka hikmat dan kepandaian, dan dalam segala pekerjaan yang sulit akan terus menjadi guru mereka dan memuliakan dan mengangkat mereka melalui penurutan kepada undang-undang. Ya. Lalu kesimpulannya bagi kita, ya. Setelah kita menyadari kasih Allah, seharusnya kita memberikan respon melalui penurutan kepada perintah Allah. Ya. Jadi Shema, dengar dengan baik-baik, dengar dengan sungguh-sungguh, dan bukan hanya mendengar. Ya. Kalau akar dari kata kalimat Shema itu sendiri di sana dilanjutkan kepada, ya, to hear, ya, untuk mendengar dan juga untuk melakukan di sana. Ya. Lalu Allah mengatakan kasih dan kuasa terlebih dahulu sebelum memerintahkan kita untuk menurut kepada hukumnya. Ya. Apa buktinya? Di Keluaran pasal 20 ayat yang pertama dan kedua, di sana Allah sedang menyatakan kuasa dan otoritasnya dan juga kasihnya sebelum dia masuk kepada Keluaran 20 ayat 3 sampai 17 tentang 10 hukum yang mau dilakukan. Jadi Allah itu bukan hanya suruh kita, sebelum dia suruh kita, sebelum dia memerintahkan kita untuk melakukan perintahnya, dia sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu kepada kita, kepada orang Israel dan kepada kita juga. Ya. Lalu yang berikut, umat Tuhan harus menjadi terang sehingga orang lain melihat dan juga mengenal Allah yang luar biasa. Jadi inilah pelajaran yang boleh saya ringkaskan, dan waktu yang sisa kita boleh gunakan bersama untuk boleh berdiskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk satu kesimpulan yang sudah diberikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Matias Tani sebagai satu dasar diskusi sekolah sahabat kita pada malam ini di pelajaran yang ke-6, bangsa besar manakah. Tentunya pada saat ini kita akan memulai diskusi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, yang nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh pemateri kita dan juga tim konsep lainnya, dan tentunya nanti akan juga dikomentari oleh pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi. Yang pertama, satu pertanyaan yang masuk melalui pelajaran ini, pelajaran ke-6,
kita bisa melihat bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar oleh karena melakukan ketetapan dan peraturan Allah yang adil. Sekarang, apa masih ada bangsa yang seperti Israel secara negara? Ya, jadi ini berbicara tentang ketetapan peraturan yang dimiliki melalui sistem tata negara yang dimiliki oleh orang Israel. Apakah masih ada sekarang? Apakah mungkin tidak secara gamblang menggunakan ketetapan dan peraturan Tuhan? Apakah unsur-unsur itu masih ada? Mungkin itu pertanyaan yang menarik yang boleh kita diskusikan pada malam ini. Kami persilakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Ya, secara literal mungkin tidak ada lagi ya. Tetapi secara tidak langsung setiap negara pun sekarang kita lihat selagi itu tidak bertentangan dengan 10 hukum yang Tuhan berikan kepada Israel, maka bisa kita katakan bahwa itu sejalan. Ya. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan 10 prinsip, ya saya katakan prinsip ya, karena ini tidak bisa berubah ya, ini tidak berubah bahkan seterusnya dan selamanya 10 hukum ya. Nah, kalau kita lihat bahwa banyak negara juga ya sekarang ini ada undang-undangnya, setiap negara ada hukumnya ya. Bahkan negara kita sendiri, negara Indonesia juga punya hukum sendiri ya. Tetapi perlu kita ketahui juga bahwa hukum yang dibuat oleh sebuah negara selagi itu tidak bertentangan dan tidak melanggar prinsip-prinsip yang kita imani ya, yang kita imani sesuai dengan di dalam Alkitab 10 perintah Allah, saya pikir tidak ada yang salah dan itu mungkin bisa dikatakan sejalan ya. Tetapi secara dikatakan tadi apakah ada saat ini seperti bangsa Israel, saya pikir secara literal tidak ada lagi. Tapi prinsip-prinsip yang boleh diadopsi ya, diadopsi oleh umumnya seluruh negara, selagi itu diadopsi oleh negara-negara sesuai dengan 10 perintah Allah, saya pikir tidak masalah dan banyak juga kita temui ya. Ada hukum-hukum kita di negara kita sendiri, khususnya Indonesia juga yang saya pikir tidak bertentangan dengan 10 hukum. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih Pendeta Matias. Jadi secara prinsip mungkin ada unsur-unsur dari ketetapan Tuhan itu sendiri sesuai dengan hukum peraturan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Karena tentunya seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan pun memang sejak awal memerintah dengan dasar kasih dan itu yang digunakan kepada bangsa Israel. Dan secara naluri menurut saya itu juga pasti diadopsi ya secara modern. Itu makanya Yesus juga bilang tidak ada hukum yang menentang hal ini karena saya pikir itu relevan tentang apa yang sudah Tuhan berikan. Ya, ditambah dengan modifikasi-modifikasi sesuai dengan keadaan negara. Jadi jawabannya saya pikir cukup jelas secara real atau literal berdasarkan sistem dan hukum bangsa Israel tidak ada langsung. Ya, bahkan mungkin negara Israel secara modern sekarang pun tidak mengikuti ini lagi 100%, tetapi mungkin unsur-unsurnya ada. Itu jawaban yang bisa kita dapatkan. Mungkin dari Pendeta Adrian bisa kasih komentar mengenai hukum-hukum yang dimiliki oleh bangsa Israel dulu, apakah masih bisa kita lihat di zaman ini? Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat ada hukum-hukum yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman dahulu, tentu itu adalah hukum-hukum yang baik yang mengatur semua sistem ya. Kita tahu bagaimana hukum tentang tata cara, ada tentang sosial ya, bagaimana keagamaan dan mungkin yang lain. Tapi pertanyaannya apakah ada yang melakukan pada saat ini? Kalau secara negara ada, pasti ada secara prinsipnya. Tapi apakah persis sama seperti itu? Nah, itu pasti berbeda-beda dalam melaksanakan prinsip. Tapi yang saya pahami adalah bahwa apa yang dilaksanakan oleh orang-orang Israel itu semua adalah perintah Tuhan. Dan apakah kita pada saat ini harus juga melakukan akan setiap perintah firman Tuhan? Kita wajib untuk melakukan perintah firman. Tapi lihat dulu konteksnya kan. Contoh kalau hukum seperti tata upacara di dalam bait suci kan itu sudah tidak dilaksanakan pada saat ini ya, tetapi kan sudah digenapi ya. Ingat Tuhan tidak pernah meniadakan satu titik atau merubah satu hukum pun di dalam Alkitab ya, tetapi pada prinsipnya adalah kita harus
melakukan ataupun melaksanakan setiap perintah-perintah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Adrian. Saya pikir kita memerlukan pandangan dari pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi, mengenai prinsip ketetapan hukum peraturan bangsa Israel itu apakah bisa kita lihat di ketatanegaraan modern pada saat ini, Sir? Mungkin bisa kasih tanggapan. Baik, salam jumpa kembali ya. Selamat jumpa kepada sahabat konsep di live di FB yang sedang menyaksikan dan juga nanti di YouTube serta di Zoom ini ya. Mungkin pertanyaannya mundur dulu sedikit. Mengapa judul kita ini katakan bahwa bangsa besar manakah dan bangsa besar manakah seperti Israel ini yang mempunyai Allah yang bertindak begitu luar biasa. Ini kan sedang membawa isu tentang adanya tanda kutip Allah-Allah yang lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada pada masa itu, khususnya di negeri Kanaan. Ya, bangsa-bangsa Moab, Amori, ya, orang Filistin, dan lain sebagainya. Nah, kenapa topik ini disampaikan? Nah, mengapa Israel itu menjadi bangsa besar manakah di mana Allahnya, yaitu YHWH itu, satu, mau tinggal bersama mereka. Ya, dan itulah melalui lambang apa? Bait suci, dan ada Shekinah itu ya, awan putih yang menggambarkan hadirat Tuhan. Yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Sejak mereka keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah, 40 tahun mana, 40 tahun air diberikan, dan semua keajaiban yang ada dalam 40 tahun perjalanan. Selama 40 tahun itulah Tuhan memberikan kepada mereka apa? Hukum, ketetapan, dan lain sebagainya. Boleh saja manusia di zaman itu sudah punya hukum. Ya contohnya pemerintahan Mesir itu kan jauh lebih dulu daripada Israel. Apakah di Mesir tidak ada hukum? Ada. Ya bukti sederhananya adalah ketika Musa membunuh seseorang di Mesir kan dia ketakutan, betul nggak? Ya kan? Kenapa? Ya karena dia takut hukuman yang akan dia terima karena membunuh orang kan. Berarti kan sudah ada hukum di Mesir itu tentang tidak boleh membunuh. Tetapi yang dibuat oleh bangsa-bangsa itu adalah hasil pikiran manusia. Ya, ini saya mau sampaikan ini. Sementara yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel itu hasil pikiran Tuhan. Jadi pasti berbeda itu. Pasti berbeda. Setiap bangsa di zaman dulu sebelum berdirinya kerajaan Israel itu, mereka punya hukum. Punya hukum. Tetapi itu adalah hasil pekerjaan manusia. Nah sekarang Israel ini harus menuruti hukum hasil pekerjaan Tuhan. Nah di situ bedanya. Allah mana di antara bangsa-bangsa yang ada di zaman Israel itu yang memberikan hukum kepada bangsa-bangsa di mana mereka disembah oleh bangsa tersebut? Enggak ada. Orang Allahnya batu, gimana mau kasih hukum? Yang ada manusianya justru bikin hukum kepada Allah itu. Contohnya, nggak boleh disentuh itu patungnya, nggak boleh diginikan, harus dimandikan mungkin, dan lain sebagainya. Justru manusia yang bikin aturan untuk yang disembah. Tetapi kalau Israel beda. Yang disembah itu yang memberikan aturan kepada siapa? Kepada si penyembah. Nah, kita sudah tahu bahwa yang diberikan Tuhan kepada Musa itu kan ada kategorinya hukum, ada peraturan, dan ada ketetapan-ketetapan. Nah, ini masing-masing kan ya, hukum itu ya hukum moral. Ya. Ada aturan-aturan, ada ketetapan-ketetapan itu terkait kepada kehidupan mereka sehari-hari, termasuk upacara di bait suci. Ya, itu tidak termasuk dalam kategori 10 hukum upacara bait suci. Itu termasuk dalam peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan yang mengatur kehidupan bangsa Israel, dan itu juga masih diaplikasikan juga kepada kita sekarang. Ya contohnya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya memang sekarang kita tidak mata ganti mata, gigi ganti gigi lagi.
Tetapi prinsipnya itu masih dipakai. Segala kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kejahatan itu harus dibayar. Bahkan kalau saudara sampai di Indonesia ini ada pembunuhan berencana, itu hukumannya apa? Beda dengan orang membunuh dengan tidak sengaja dengan membunuh dengan pembunuhan berencana. Apa hukuman di negara Indonesia? Pembunuhan itu karena apa? Karena di sini hujan, jadi takutnya internetnya tidak connect. Baik, saya di situ dulu. Kembalikan sama. Amin. Terima kasih. Sedikit gangguan, tetapi saya pikir garis besar yang ditambahkan oleh pembimbing kami, Pendeta Milton Pardosi, boleh kita tangkap, di mana ada satu penekanan yang penting pada saat pertanyaan ini tadi berbicara mengenai hukumnya, maka Sir Pardosi tekankan lebih kepada Tuhan si pemberi hukum itu sendiri, yang menjadikan pertanyaan dari judul kita ini, bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang memberikan hukum. Ya, dengan catatan tadi bahwa bangsa-bangsa lain pada zaman itu pun sudah punya peradaban tinggi, tata negara yang cukup baik, dan bukan Tuhan mereka yang menciptakan hukum, ketetapan, dan peraturan itu. Sehingga ini yang menjadikan bangsa Israel disebutkan sebagai bangsa yang besar, karena Tuhan sendirilah. Jadi pada pelajaran yang ke-6 ini, kita diarahkan untuk berfokus kepada ketetapan-ketetapan yang diberikan Tuhan, tetapi jangan lupa kita berfokus lebih besar kepada yang memberikan hukum, ketetapan, dan peraturan itu. Saya pikir itu cukup jelas, dan unsur-unsur yang ada di zaman modern juga sudah dijelaskan oleh Sir Pardosi tadi, bahwa unsur-unsur itu tetap ada untuk kebaikan masyarakat sampai pada hari ini. Jadi seperti itulah hukum yang diberikan Tuhan itu masih cukup relevan sampai hari ini, walaupun itu diadopsi dengan pendapat-pendapat dan tambahan-tambahan manusia. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan yang sudah masuk. Ini adalah satu pertanyaan yang selalu menjadi pertanyaan yang menarik, di mana di sini dikatakan pada saat Tuhan sudah memberikan hukum, ketetapan, peraturan. Pertanyaannya, apa yang terjadi bagi orang-orang yang merubah, ya, mengurangi, memodifikasi apa yang sudah Tuhan berikan, atau mengajarkannya kepada orang lain dengan maksud-maksud yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Ini mungkin tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan kita pada malam ini. Pendeta Matias, boleh memberikan tanggapan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mungkin mulai dahulu terlebih dengan ayat, ya, Yesaya 8 ayat 20 di sana jelas dikatakan, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar, ya. Jadi ketika ada ajaran ataupun ketetapan yang dibuat oleh manusia dan itu menentang dengan yang Tuhan berikan, maka firman Tuhan juga dikatakan bagi orang-orang Israel, ya, orang-orang di zaman Yesaya, bahwa tidak, bagi mereka tidak terbit fajar, ya, baginya tidak terbit fajar, ya. Jadi saya pikir sederhananya begini, ya, logikanya, kalau kita sedang merubah apa yang ditetapkan oleh Tuhan sang pemilik kehidupan ini, berarti kita sederhananya kita adalah pengikut lawan Tuhan, dan itu adalah iblis, ya, iblis yang berusaha untuk merubah apa yang Tuhan sudah tetapkan, bahkan polanya begitu dari sorga, supaya ragukan terhadap Tuhan dan kasih-Nya dan juga firman-Nya. Dan saya pikir sederhananya adalah kalau kita melawan ataupun mengajarkan sesuatu tidak sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan, ya sebagaimana bangsa Israel ada konsekuensi yang diterima, bangsa-bangsa yang tidak mau dengarkan, ya kita pun saat ini kita akan terima konsekuensi. Dan untuk konsekuensinya, saudara jangan tanya kepada saya konsekuensinya apa gitu, karena Tuhan punya hak untuk memberikan kepada orang yang tidak menurut kepadanya. Tapi pastinya
Allah itu adalah Allah yang teratur. Ketika dia buat sesuatu dan tidak dituruti oleh manusia, akibat itu selalu ada. Seperti dosa ya. Dosa kita diampuni, tapi hukuman dari dosa itu tidak dibebaskan dari kita. Tetap kita harus apa? Terima hukuman atau konsekuensi dari itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Matias yang sudah memberikan tanggapan dan juga mengutip Yesaya 8 ayat 20 pada saat umat-umat Tuhan yang tidak menghidupkan apa yang Tuhan perintahkan. Tentunya di situ cukup jelas konteks yang sudah diberikan. Pendeta Dwi Cahyono, mungkin ada tanggapan yang bisa disampaikan pada malam ini mengenai konsekuensi terhadap perubahan, ya pengurangan dan promosi ketidaktepatan akan hukum-hukum Tuhan pada zaman ini. Ya, mungkin sebelum masuk kita ke sana, mungkin perlu dipahami mengurangi ataupun menambah itu prakteknya itu dalam bentuk seperti apa. Apakah kita mengotak-ngatik hukum Tuhan, kemudian misalnya kita ajarkan berbeda, ya gitu. Tapi seringkali sebenarnya bukan seperti itu yang terjadi. Paling banyak adalah itu dalam bentuk melakukannya. Misalnya legalisme dan juga kompromi, ataupun menolak hukum Tuhan sebagian, kemudian diterima sebagian lagi. Nah, sekarang ini ada dua kelompok ya. Kita bicara kelompok aja, bukan hanya individu, tapi dua kelompok atau tiga kelompok yang menjalankan hukum Tuhan itu. Yang pertama adalah mereka yang menjalankan secara legalisme, ya. Dijalankan untuk pembenaran, kemudian mereka juga membuat aturan-aturan turunan yang membuat jadi beban. Jadi hukum Tuhan seolah jadi kaku. Kemudian golongan yang kedua itu adalah mereka yang menolak sebagian hukum Tuhan. Ya, mereka percaya Yesus, percaya Tuhan, tetapi hukum-hukum Tuhan ditolak. Ya, yang golongan yang ketiga inilah yang melakukan hukum Tuhan dengan benar. Ya, tidak secara legalisme, ya, tidak menolak dan tidak kompromi, ya, tidak kompromi. Nah, apa akibatnya jika orang itu legalisme? Tentu saja mereka tidak akan sampai kepada Tuhan, ya, karena keselamatan kemudian itu didapatkan dari penurutan terhadap hukum Tuhan. Kemudian apabila mereka kompromi, bagaimana? Ya, Yakobus bilang bahwa mengabaikan satu itu berarti melanggar semuanya. Ya, tidak bisa kita pilih-pilih menuruti hukum Tuhan itu. Nah, jadi kalau pilih-pilih hukum Tuhan, berarti kita sebenarnya sedang menolak Tuhan juga, walaupun tidak seluruhnya. Dan setan tahu persis bahwa kita tidak perlu menolak seluruhnya, sehingga kita menolak hukum Tuhan itu. Menolak sebagian itu juga berarti menolak keseluruhannya. Efek sampingnya atau akibatnya adalah kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan yang menciptakan hukum Tuhan itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih tambahan yang diberikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Dwi Cahyono, di mana kita bisa mendapatkan satu poin bahwa orang yang merubah, mengurangi, ya pasti ada konsekuensi, tetapi lebih dari itu, bahkan orang yang mempraktekkan hukum itu sendiri secara legalis, ataupun memilih hukum itu yang mana yang bisa dipraktekkan, tidak dipraktekkan, juga menjadi bagian dari masalah ini. Dan tentunya ini terjadi karena keadaan manusia yang berdosa, yang selalu punya masalah pada saat mereka harus setia mengikut Tuhan. Dan saya pikir itu sudah terjadi sejak awal hukum ini diberikan kembali, ya, bukan diberikan baru saja kepada bangsa Israel, diberikan kembali kepada bangsa Israel. Oke, Pendeta Milton Pardosi, bicara soal konsekuensi ini memang masih banyak kita yang tidak bisa langsung sampaikan secara gamblang begitu, Sir. Apa akibatnya kalau tidak menurut Tuhan? Kalau di bangsa Israel dulu saya pikir sudah jelas berkat atau kutuk, tetapi di zaman kita ini, Sir, bagaimana cara yang paling efektif
untuk menyampaikan konsekuensi ini, dan kita juga tidak membuat nasihat-nasihat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang mendengarnya. Di-unmute dulu, Sir. Jawabannya sebenarnya sederhana. Ya, kita gambarkanlah dulu hukum sebuah negara. Apa dampaknya kalau kita tidak mematuhi hukum sebuah negara? Negara Indonesia ini. Apa dampaknya? Ya, saudara dan saya kan ditangkap polisi. Ya, masuk apa? Penjara. Kan itu aja dampak. Nah, hukum negara Indonesia ini banyak yang mengadopsi hukum Tuhan itu. Tadi saya katakan di awal bahwa hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa itu, karena itu adalah pekerjaan Tuhan, itu diadopsi oleh banyak negara ini, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi prinsip-prinsipnya ada. Nah, kalau saya tidak menurut hukum Tuhan, contohnya saya mencuri, maka secara sosial pun saya sudah akan mendapatkan hukumannya. Apa hukumannya? Ya, saya akan dibawa ke kantor polisi, dipenjarakan kalau terbukti. Dari Tuhan pun ada hukumannya. Hukumannya itu bisa juga dari pemerintah sebagai alat Tuhan. Ya, Tuhan menghukum seseorang yang melanggar hukumnya itu melalui pemerintah. Karena pemerintah itu menerapkan hukum yang Tuhan buat. Tetap hidup di dalam dosa itu, ya dia tidak akan mendapatkan kehidupan. Tapi karena dia tidak bertobat, maka dia tetap hidup dalam dosa. Dan dosanya tidak diampuni. Amin. Terima kasih. Saya pikir cukup jelas ya mengenai konsekuensi, dan ini juga tetap menjadi satu bagian yang perlu kita perhatikan di dalam ketidaksetiaan ataupun pelanggaran hukum tersebut. Ya, ada logika yang sederhana yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Pendeta Pardosi mengenai konsekuensi ini, sebagaimana dengan hukum dan ketetapan yang ada juga di setiap peraturan undang-undang yang ada di setiap negara. Baiklah, pada malam ini tentunya ada satu pertanyaan yang mungkin menurut saya menjadi pertanyaan terakhir dalam diskusi kita pada malam ini, berbicara mengenai kisah yang ada di Peor, ya, mengenai satu pelanggaran dosa secara fisik yang pada akhirnya diikuti oleh ketidaksetiaan, ataupun dalam bahasanya di sini kita bisa lihat perzinahan rohani. Di sini dikatakan bagaimana perzinahan secara jasmani itu akan diikuti oleh perzinahan secara rohani. Jadi apakah itu ada hubungannya, atau apakah seseorang itu bisa melakukan dosa secara fisik, tapi secara rohani dia mungkin nanti bisa usahakan setia begitu. Apakah seseorang itu kalau sudah melakukan dosa fisik, ya tentunya secara rohani pun dia sudah tidak akan bisa ya melakukan menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Silakan Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaannya ini sangat baik sekali ya. Jadi, apakah ada kaitan ketika seseorang berzina secara jasmani akan rentan kepada perzinahan rohani? Ya, tadi saya pikir di materi saya sudah katakan ya. Ya, saya pinjam kalimat ini dari dosen pembimbing kita ya. Dosa sosial itu terjadi ketika kehidupan rohani seseorang dengan Tuhan bermasalah. Ya. Kalau sama Tuhan sudah bermasalah, maka yang muncul, timbul, keluar juga itu pasti bermasalah. Jadi dalam hal ini, kisah di Baal Peor ini mengenai bangsa Israel, jelas di sana ya. Kenapa mereka bisa berzina secara fisik? Karena memang betul hubungan mereka dengan Tuhan kurang baik. Dan kalau hubungan dengan Tuhan, hubungan seseorang dengan Tuhan sudah tidak baik, maka akan muncul juga kepada kehidupan nyata, kehidupannya secara karakternya juga akan menunjukkan sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi dalam hal ini,
Karena berbicara tentang rohani dan jasmani, ini dua hal yang terkait ya, fisik, mental, dan spiritual. Itu tiga hal yang roda kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan ya. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi pertanyaannya, apakah perzinahan secara jasmani, apakah itu sudah rentan berhubungan dengan perzinahan rohani nanti? Secara tidak langsung saja itu sudah melanggar. Bayangkan ketika kita melakukan perzinahan, di waktu yang sama, bukan hanya orang yang kita sedang lakukan perzinahan bersama dengan dia, kita sakiti, tapi Tuhan yang lebih utama, yang pencipta pun kita telah sakiti ya. Karena itu ada dalam hukumnya, jangan berzina. Ya. Jadi ini dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dan sederhananya seperti tadi saya bilang, kalau masalah rohani kita dengan Tuhan bermasalah, maka akan timbul di dalam kehidupan kita, karakter kita, hidup kita dengan orang lain pun pasti bermasalah. Jadi perbaikilah hubungan kita dengan Tuhan, maka itu akan timbul dalam tindakan kita, berhubungan dengan orang lain pun pasti baik adanya. Terima kasih. Baik, mungkin mau tambahkan Pendeta Ari. Jadi kalau orang dia sudah berzina secara jasmani, apakah rohani sudah pasti rentan atau berbuat? Ya sudah pastilah. Ya kan, 1 Yohanes 3:4 ya, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita buat dosa, Alkitab sudah bilang jangan berzina, jangan melakukan hal dosa. Ya, kalau kita sudah buat dosa, ya sudah pasti melanggar hukum Allah. Jadi tidak ada alasan saya buat dosa, rohani saya pasti enggak berdosa. Ya, enggak. Tetap itu pasti berpengaruh. Terima kasih. Amin. Terima kasih tambahannya Pendeta Matias dan Pendeta Adrian sudah boleh menambahkan mengenai hubungan dari perzinahan jasmani dan rohani dalam pelajaran kita di hari Senin mengenai kisah di Baal Peor tadi. Tentunya hal ini cukup menarik karena banyak orang berpikir bahwa dosa rohani itu ya seperti apa? Ya dosa fisik itu saya pikir cukup jelas. Ya sehingga banyak orang bilang begini, ya saya memang masih berdosa sekarang, yang penting saya masih bisa gereja lah, saya masih bisa berdoa. Seolah-olah rohaninya masih dikerjain begitu. Walaupun dosa fisiknya masih belum. Itu makanya tambahan yang disampaikan oleh Pendeta Matias tadi, ya enggak bisa dibalik-balik begitu. Yang penting kalau hubungan dengan Tuhan itu sudah tidak lancar, maka tentunya itu akan diikuti dengan dosa-dosa secara fisik. Pendeta Alexander, mungkin ada tanggapan sebelum kita ke pemimpin kita Pendeta Pardosi mengenai dosa fisik, dosa rohani. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya rindu membacakan di dalam pelajarannya. Ini akan menjawab lebih baik. Dikatakan begini di alinea yang terakhir. Dosa yang pertama itu dosa secara fisik. Mereka selanjutnya menuai akibat, yaitu jatuh dalam dosa berikutnya, yaitu dosa secara rohani. Nah, jadi kalau misalkan adakah kaitannya ketika seseorang melakukan dosa zina, ya, apakah dia juga melakukan dosa zina secara rohani? Pada waktu saudara dan saya pribadi melakukan dosa secara fisik, maka di saat yang bersama saya sudah lebih dahulu melakukan dosa secara rohani karena ketidakpercayaan saya sama Tuhan. Nah, krisis daripada Baal Peor muncul ini kan karena ada sebuah penyimpangan dalam sebuah penyembahan. Nah, ketika penyembahan itu sudah menyimpang, maka gaya hidup manusia pun akan menyimpang. Jadi ada kaitannya, amat sangat berkaitan ketika dosa secara fisik dan dosa secara zina secara rohani ini terjadi. Maka perlu bagi kita memberikan sebuah kaitan antara hidup dan kerohanian itu menyatu. Jadi baiklah kita boleh seimbang sama-sama supaya kita dikuduskan di dalam rohani maupun di dalam fisik. Terima kasih Pendeta Ari. Amin. Terima kasih Pendeta Alex yang sudah memberikan tambahan. Tentunya kita pada akhirnya kembali ke pencerahan yang akan diberikan oleh pemimpin kami, Pendeta Milton Pardosi. Sir, mengenai kisah di Baal Peor ini, penulis Kolose sahabat kita mengkategorikan dosa itu ada secara rohani, secara fisik. Tadi di awal dibilang, ya masalahnya di rohani dulu baru fisik, lalu Pendeta Alex bilang lagi,
ya di fisik juga baru rohani. Mungkin bagaimana, Sir, mengenai kisah di Balpeor ini berbicara tentang secara fisik dan rohani, dan nanti mungkin diakhiri dengan closing statement kita pada diskusi malam ini. Kami persilahkan, Sir. Nah, jangan lupa dulu itu prostitusi. Maka ada yang disebut dengan semburit bakti itu. Jadi rumah-rumah berhala itu menyiapkan prostitusi di dalam. Oke, itu yang pertama. Jangan lupa itu ya, bahwa ketika seseorang mengadakan penyembahan berhala, maka di zaman dulu itu penyembahan-penyembahan berhala itu terkait juga dengan prostitusi. Dan ketika mereka melakukan prostitusi, uangnya itu diberikan ke rumah berhala sebagai persembahan. Oke, yang kedua, perlu diingat juga, kalau orang melakukan perzinahan, kira-kira dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan atau enggak ya? Ada yang mau jawab enggak? Karena hubungannya nggak baik, makanya begitu. Dia enggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau orang berzina apalagi berencana ya. Ini maksudnya Sir gimana sih Sir? Kalau emang ada orang berzina yang enggak berencana? Ada. Contohnya apa? Dikasih obat bius, betul? Atau bagaimana? Atau saudara memahaminya beda gitu ya? Ya maklumlah Sir Pardusi kalau ngomong kan agak lain-lain. Ya, Sir, jelas. Ada perzinahan itu enggak direncanakan. Ya contohnya dia lagi jalan naik angkutan umum, tiba-tiba dia apa? Dia dibius pelanggaran hukum ke-7 kan, karena dia disetubuhi orang yang bukan pasangan hidupnya, suami atau istrinya. Tapi apakah dia itu berencana? Tidak, kan dia dibius orang. Nah, kalau orang yang sudah berzina karena berencana, memang ada niat hati, kira-kira dia mengundang Tuhan nggak dalam kehidupan? Enggak kan? Enggak. Jadi ini yang perlu dipahami saudaraku. Ketika kita mencuri gitu, kira-kira sedang baik enggak hubungan kita dengan Tuhan? Saudara mencuri dengan direncanakan lagi. Apa kira-kira saudara berdoa untuk itu? Adakah orang berdosa berdoa dulu, Tuhan, saya berencana minggu depan mau buat dosa, Tuhan, tolonglah berikan kekuatan hikmat dari surga. Enggak ada begitu, enggak ada. Udah enggak mau lagi dia berdoa, saudara. Ya berarti kan hubungannya sudah tidak normal dengan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami, saudaraku. Ketika kita melakukan dosa itu, sebenarnya dosa itu di sini, saudaraku. Yang kita lakukan di luar itu adalah produk yang di sini. Adam dan Hawa itu memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat itu cuman pembuktian secara luar bahwa mereka sudah menolak Tuhan. Pembuktian secara luar. Sebenarnya sudah terjadi di sini ini. Bahwa mereka ini sudah meragukan siapa? Meragukan Tuhan. Jadi ketika saudara bersedia untuk melakukan perzinahan, itu sudah di sini persoalan dengan Tuhan. Saudara sudah bersoal dengan Tuhan di sini. Dan akhirnya saudara lakukan, berarti Tuhan yang kalah. Saudara yang menang. Menang jatuh dalam dosa maksud saya, bukan menang dalam mengalahkan dosa, tapi menang dalam dosa. Nah, itulah sebabnya jika ada orang sudah bermasalah dengan Tuhan di sini, maka akan lebih mudah dia untuk jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Tetapi orang yang tidak punya masalah di sini dengan Tuhan, siapa di Alkitab yang saudara mau kasih contoh tentang pencobaan Yusuf? Ada masalah Yusuf dengan Tuhan? Tidak. Ditawarin tiap hari. Bagaimana pendeta muda di sini? Ditawarin tiap hari. Masih sabar, masih tahan, atau kehendak Tuhanlah yang jadi? Tapi Yusuf, karena dia tidak punya masalah dengan Tuhan. Sebenarnya Yusuf ini bisa bermasalah dengan Tuhan. Hidup susah, jadi budak. Tapi dia tidak punya masalah dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya dia berani menolak pencobaan.
Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan mungkin dilanjutkan closing statement dari Pendeta Matias sekaligus juga menanggapi. Baik, terima kasih banyak. Saya pikir closing statement dari Pendeta Pardosi sudah sangat jelas, secara gamblang, dan menekankan pelajaran penting dari pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Dan saya akan menguatkan closing statement Pendeta Pardosi dengan Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya. Jadi mulai malam ini kita harus ingat, kisah Baal Peor jangan sampai diulang oleh kita yang hidup saat ini. Karena itulah tujuannya ditulis, supaya menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita boleh tidak jatuh kepada lubang yang sama, kepada kesalahan yang sama. Itu saja mungkin yang saya perlu tekankan, karena kalau kita tidak jatuh kepada lubang yang sama, sebagaimana bangsa Israel diakui, bangsa besar manakah, maka saudara dan saya juga akan diakui oleh Tuhan kepada banyak orang bahwa inilah umat yang aku pilih dan yang besar karena memiliki hukumku dan menghidupkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih untuk satu rangkaian diskusi sekolah Sabat yang boleh kita ikuti pada malam ini, dan tentunya juga nanti mungkin disaksikan secara tunda oleh sahabat-sahabat konsep, baik melalui Facebook dan YouTube di waktu-waktu yang lain, untuk mempersiapkan dan menambahkan pemahaman kita mengenai materi sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-6, bangsa besar manakah, yang akhirnya boleh menjadi satu berkat bagi kita semua, dan tentunya boleh kita bagikan pada saat kita diskusi Alkitab pada Sabat yang akan datang. Terima kasih Pendeta Matias Tanii, Pendeta Milton Pardosi yang selalu memberikan pencerahan dan bimbingan kepada sahabat-sahabat konsep yang boleh mendapatkan berkat melalui diskusi-diskusi yang dibawakan oleh tim konsep. Pada malam ini kita akan akhiri diskusi sekolah sahabat bersama konsep pada malam ini. Kita akan sama-sama berdoa. Pendeta Dwi Cahyono bolehkan memimpin doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini mengenai hukum Tuhan, dan biarlah Tuhan mengajar kami supaya kami dapat memahami pelajaran ini dengan baik dan menolong kami supaya dapat melakukan setiap pelajaran yang sudah kami pelajari. Berkati kami semua, berkati umat-umat Tuhan, supaya dalam satu minggu ini bisa belajar firman Tuhan dari buku sekolah sahabat ini dengan baik, dengan tuntunan daripada Tuhan. Ampuni kami apabila dalam pelajaran ini kami kurang mengerti maupun kami menyalahartikannya, dan biarlah Tuhan menyempurnakan segala usaha kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah acara diskusi bersama dengan konsep pada malam ini. Kami harapkan kita boleh bertemu kembali secara online pada waktu yang sama di Senin yang akan datang, mendiskusikan pelajaran selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.